Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dapur Meme. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Di video kali ini saya mau bikin kue basah lagi. Nah, kali ini saya mau bikin kue lapis menggunakan cetakan seperti ini. Ini tampilannya cantik banget ya teman-teman, warnanya juga super gemasing banget. Cara buatnya juga sangat mudah dan bahannya juga sangat simple. Semua pasti bisa membuatnya. Cocok banget untuk ide jualan ataupun sebagai sajian arisan. Mau tahu cara buatnya? Yuk nonton terus video ini sampai selesai. Sebelumnya boleh dong saya minta like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Selamat menonton. Pertama-tama siapkan wadah, kemudian masukkan 150 gram tepung beras, 150 gram tepung tapioka. Kedua bahan ini kemudian kita ayak ya teman-teman, supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Tambahkan juga 450 ml santan. Santan di sini saya pakai dari setengah butir kelapa ya teman-teman. Kemudian kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan vanili cair secukupnya. Boleh juga diganti dengan vanili bubuk ya. Kemudian tambahkan juga 150 gram gula pasir. Kemudian diaduk kembali sampai semua bahan tercampur dengan merata. Nah, setelah itu kita bagi adonan menjadi dua bagian seperti ini. Kita bagi sama rata ya teman-teman. Nah, setelah itu bagian yang pertama saya tambahkan sedikit pasta mocha. Kemudian kita aduk kembali. Dan saya tambahkan juga sedikit pasta coklat supaya nanti tampilan warnanya jadi lebih menarik. Kemudian kita aduk kembali. Nah, di bagian yang satu lagi saya tambahkan sedikit pewarna makanan warna putih. Kemudian kita campur dengan adonannya dan kita tuangkan ke dalam adonan putihnya. Kemudian kita aduk kembali. Nah, siapkan cetakan. Cetakannya saya pakai motif bunga seperti ini ya teman-teman. Kemudian cetakannya saya olesi dengan minyak goreng tipis-tipis aja. Nah, di sini saya sudah panaskan airnya ya teman-teman. Nah, ini airnya sudah mendidih ya teman-teman. Langsung aja kita masukkan cetakannya ke dalam kukusan. Untuk warna yang pertama di sini saya pakai warna coklat. Dituang sedikit aja dulu supaya nanti membentuk atau terbentuk motif bunganya. Kalau udah, selanjutnya kita kukus selama lebih kurang 3 menitan dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 3 menitan dikukus, kemudian ini kuenya sudah set. Ya teman-teman, kemudian kita lapis dengan adonan warna putih. Untuk ukurannya saya kira-kira aja ya teman-teman, atau mau ditimbang juga boleh banget ya. Kemudian kita kukus kembali menggunakan api sedang cenderung kecil sampai adonannya saya kira-kira 3 menitan gitu. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis ya teman-teman. Yang perlu diingat, sebelum adonannya dituang ke dalam cetakan, sebaiknya adonannya diaduk-aduk terlebih dahulu.
Nah, untuk lapisan yang terakhir kita kukus selama lebih kurang 20 menitan gitu. Tetap menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini kuenya sudah matang dan sudah saya keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dingin dulu baru kita keluarkan dari cetakan. Nah, ini setelah dingin langsung aja kita keluarkan dari cetakannya ya. Caranya sangat mudah, tinggal ditekan-tekan aja seperti ini. Dan langsung aja dibalik. Nah, ini dia hasilnya. Masya Allah, hasilnya cantik sekali ya teman-teman. Cara mengeluarkannya pun sangat mudah. Dan ini dia kue lapis tepung berasnya sudah jadi. Gimana cara buatnya? Gampang banget ya teman-teman. Nah, ini langsung aja kita review satu ya. Ini tampilannya cantik banget ya. Dicetak menggunakan cetakan seperti ini, tampilannya jadi beda seperti biasanya. Warnanya juga super cantik. Untuk cetakan dan warnanya bisa juga dikreasikan sesuai selera teman-teman. Rasanya juga enak, manisnya juga pas, dan gurihnya juga sangat berasa. Teksturnya lembut, legit, dan kenyal, dan gak keras sama sekali. Cocok untuk ide jualan ataupun sebagai sajian arisan. Nah, kalau untuk dijual, ini dikemasnya menggunakan plastik mika seperti ini. Agar tampilannya lebih menarik, kita tambahkan dengan stikernya. Cantik banget ya teman-teman. Cocok banget pokoknya untuk ide jualan ataupun sebagai sajian arisan. Bahannya juga sangat simpel dan mudah. Semoga resep yang saya bagikan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dapur Meme. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Di video kali ini saya mau buat kue lapis rainbow yang cantik sekali. Perpaduan warnanya sangat menarik. Dan untuk rasanya sendiri dia tuh kenyal, lembut dan juga manis. Ini untuk pertama kalinya saya buat ya. Kue lapis rainbow emang beneran mantul banget. Dan alhamdulillah saya berhasil. Cocok banget untuk dijadikan ide jualan atau sajian untuk acara-acara arisan. Nah, yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus video saya sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Meme dan tekan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk langkah yang pertama, saya rebus dulu santannya. Santan yang saya pakai sebanyak 1500 ml. Santan ini saya dapat dari 1 butir kelapa. Kemudian saya tambahkan 1 lembar daun pandan dan 1 sendok teh garam halus. Kemudian santannya kita masak sampai mendidih. Tujuan kita masak supaya nanti kuenya awet atau tidak cepat basi. Nah, setelah santannya mendidih seperti ini, kemudian kita matikan api kompornya dan kita biarkan sampai benar-benar dingin atau suhu ruang. Nah, sambil menunggu santannya dingin, kita siapkan bahan-bahan yang lain. Yang pertama, siapkan wadah yang besar, kemudian kita masukkan 500 gram gula pasir. Kemudian kita masukkan 250 gram tepung beras.
Untuk pertepungannya kita ayak ya teman-teman supaya tidak ada bahan yang bergumpal atau bergerindil. Nah, setelah itu tambahkan 500 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Ini juga kita ayak ya teman-teman. Nah, setelah itu masukkan santan yang sudah kita dinginkan tadi. Atau santan ini udah dalam keadaan suhu ruang ya teman-teman. Kemudian kita aduk sampai semua bahan tercampur dengan merata. Santan di sini kita masukkan secara bertahap ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa tambahkan vanili cair atau bisa juga diganti dengan vanili bubuk secukupnya. Dan sebaiknya sebelum digunakan adonannya disaring terlebih dahulu supaya adonannya lebih halus. Kemudian lanjut kita bagi adonan menjadi dua bagian sama rata. Bagian yang pertama kita biarkan berwarna putih. Dan bagian yang satu lagi kita bagi lagi menjadi 6 bagian sama rata. Dan masing-masing bagian kita tambahkan pewarna makanan. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Sementara untuk adonan yang putih atau original, saya tambahkan 1 sendok teh pewarna makanan putih, kemudian kita campurkan ke dalam adonan yang banyak. Nah, di sini saya sudah memanaskan kukusannya. Pastikan air dalam kukusan sudah mendidih, kemudian kita masukkan loyang. Untuk loyangnya saya pakai ukuran 18 cm yang sudah saya olesi dengan minyak goreng ke seluruh bagian loyang. Dan untuk tahap yang pertama, saya masukin adonan yang berwarna ungu. Saya masukin sekitar 1 sendok sayur seperti ini ya. Kemudian kita ratakan dan kita kukus selama 5 menitan. Nah, setelah 5 menitan kita buka penutup kukusan. Kemudian akan kita timpa dengan adonan putih, kurang lebih 1 sendok sayur seperti tadi ya. Dan kita kukus kembali selama 5 menit juga. Ingat ya teman-teman, per layernya itu kita kukus selama 5 menitan. Dan begitu selanjutnya sampai adonannya habis. Dan untuk membuat kue lapis rainbow ini, satu warnanya itu ada 2 layer. Dan setiap layer itu dilapisi dengan pewarna putih ya. Jadi tekniknya ungu putih, biru putih, biru putih. Begitu caranya sampai semua adonannya habis dikukus. Nah, untuk lapisan yang terakhir kita akan kukus lebih lama ya teman-teman, sekitar 30 menitan gitu agar matangnya itu sempurna. Nah, ini kue lapis rainbow-nya sudah matang, ini akan kita keluarkan dari kukusannya. Dan ini akan kita tunggu dingin dulu baru bisa kita keluarkan dari loyangnya. Ini saya biarkan selama 4 sampai 5 jam gitu ya teman-teman. Nah, setelah dingin ini langsung kita keluarkan ya. Sebelumnya kita sisir dulu pinggirannya supaya memudahkan kita nanti waktu kita keluarkan. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan cara buatnya? Bahan-bahan yang digunakan juga sangat mudah didapatkan. Walaupun proses pembuatannya membutuhkan ekstra sabar, tapi hasil akhirnya itu sangat tidak mengecewakan. Pokoknya resep ini sangat recommended untuk teman-teman coba di rumah. Cantik sekali ya teman-teman. Mulus banget dan perpaduan warnanya juga sangat menarik sekali. Nah, ini langsung kita potong-potong ya. Jangan lupa pisaunya dilapisi dengan plastik supaya tidak lengket waktu kita potong. Ini saya potong menjadi 3 bagian dan per bagian itu kita potong-potong kecil lagi. Perpaduan warnanya sangat menarik sekali ya teman-teman. Besar kecilnya potongan disesuaikan aja selera teman-teman ya. Nah, kalau untuk dijual, per potongannya itu bisa menggunakan plastik OPP seperti ini. Untuk lebih menarik, tinggal kita tambahkan stikernya aja.
Cantik ya teman-teman. Kita coba satu ya. Cantik sekali ya teman-teman. Kenyal, lembut. Nah, ini kita coba satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya sendiri, kuenya lembut, kenyal, dan manis. Manisnya juga pas. Pokoknya resep ini sangat recommended untuk teman-teman coba di rumah. Selain bahannya sangat mudah didapatkan, dan cara membuatnya juga sangatlah gampang. Cuma diaduk-aduk saja dan setelah itu dikukus. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya hari ini. Semoga resep yang saya share ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dapur Meme. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Di video kali ini saya mau bikin kue lapis pakai cetakan talam seperti ini. Tampilannya jadi lebih menarik dan lebih cantik. Cara pembuatannya juga sangat mudah, bahan-bahannya juga sangat simpel. Satu resep ini pun jadi banyak banget ya teman-teman. Cocok untuk dijadikan ide jualan atau sekedar cemilan di rumah untuk orang-orang tercinta. Oke, jangan berlama-lama, yuk langsung aja kita ke tahap membuatnya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Meme dan tekan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Selamat menonton. Untuk langkah yang pertama, siapkan wadah. Masukkan 250 gram gula pasir. Kemudian kita masukkan pertepungannya sambil diayak ya teman-teman. Masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian kita ayak. Setelah itu masukkan juga 250 gram tepung kanji atau tepung sagu. Kemudian kita ayak juga. Setelah itu tambahkan setengah sendok teh garam halus. Kemudian bahan kering ini kita aduk-aduk sebentar ya. Lanjut kemudian kita tambahkan 800 ml santan. Untuk santannya saya pakai santan segar ya teman-teman. Saya peroleh dari 1 butir kelapa tua. Kalau teman-teman mau pakai santan kemasan boleh juga ya. Nah, kalau untuk ide jualan sebaiknya santannya dimasak terlebih dahulu ya supaya nanti kuenya lebih awet. Kalau di sini saya langsung aja ya teman-teman karena untuk konsumsi sendiri. Nah, terakhir tambahkan vanili secukupnya. Kalau bisa vanili ini jangan di skip ya teman-teman supaya nanti kue kita lebih wangi dan lebih enak. Nah, kemudian kita aduk kembali sampai semua bahan tercampur dengan merata. Sebaiknya adonan ini sebelum digunakan disaring terlebih dahulu ya supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, lanjut adonan ini kita bagi menjadi 3 bagian. Di dalam wadah ini masing-masing 300 ml dan untuk yang di dalam gelas takar sisa dari adonannya. Untuk adonan yang pertama saya tambahkan pasta mocha dicampur dengan pasta coklat. Kemudian kita aduk kembali. Sedangkan untuk adonan yang satu lagi saya tambahkan pasta mocha aja. Kemudian kita aduk kembali. Untuk adonan yang di dalam gelas takar saya tambahkan 1 sendok teh pewarna putih. Nah, kemudian di sini saya sudah menyiapkan cetakannya. Cetakannya saya pakai cetakan talam seperti ini ya, yang sudah saya olesi dengan minyak goreng tipis-tipis aja. Nah, kemudian jangan lupa sebelum adonan dituang ke dalam cetakan wajib diaduk-aduk terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang mengendap di bawah. Untuk lapisan yang pertama kita masukkan sedikit aja adonan mocha coklat.
Kemudian ini adonannya siap untuk kita kukus. Seperti biasa, panaskan kukusan sampai airnya benar-benar mendidih, kemudian masukkan adonan ke dalam kukusan. Kita kukus selama lebih kurang 3 menitan. Menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya teman-teman. Dan setelah 3 menitan, kita buka penutup kukusan. Ini adonannya sudah set, kemudian langsung kita tambahkan dengan lapisan putihnya. Kemudian kita tutup kembali dan kita masak selama 3 menitan juga. Nah, setelah 3 menitan, kemudian kita masukkan adonan yang mocha. Kemudian kita kukus kembali selama 3 menitan. Begitu sampai seterusnya ya teman-teman, sampai adonannya habis dan cetakannya penuh. Yang harus diingat, sebelum adonan dituang ke dalam cetakan, wajib diaduk-aduk terlebih dahulu. Dan untuk lapisan yang terakhirnya nanti kita kukus agak lama ya teman-teman, sekitar 20 menitan supaya nanti matangnya sempurna. Nah, ini dia teman-teman, kuenya sudah matang dan sudah saya keluarkan dari kukusan dan sudah saya dinginkan selama lebih kurang 1 jam. Nah, ketika kuenya sudah dingin atau hangat, ini langsung aja kita keluarkan dari cetakan ya. Caranya juga sangat mudah. Cukup ditekan-tekan bagian sampingnya sampai berongga, kemudian kita balik. Nah, seperti ini ya teman-teman, cantik sekali ya tampilannya. Oke, lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Dan ini dia kue lapis mochanya sudah jadi. Gimana cara buatnya? Gampang banget kan teman-teman? Selain cara buatnya gampang, bahan yang digunakan juga sangat simple. Oke, langsung aja kita review kue lapis yang saya buat ya. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Tampilannya cantik banget, untuk warnanya juga sangat menarik ya. Lapisannya juga terlihat sangat rapi. Satu resep ini hasilnya jadi 30 buah dengan ukuran cetakan kue talam yang saya pakai. Hasilnya juga lumayan banyak ya teman-teman. Kemudian untuk rasanya ini juga enak banget, gurihnya juga sangat berasa, manisnya juga pas. Teksturnya super lembut, kenyal dan gak keras sama sekali. Pokoknya resep ini sangat recommended untuk teman-teman coba di rumah. Selain cara buatnya gampang, bahan yang digunakan juga sangatlah ekonomis. Nah, kalau untuk ide jualan, teman-teman tinggal kemas ke dalam mika seperti ini ya. Untuk tampilan lebih menarik, tinggal teman-teman tempelkan stikernya aja. Sangat cantik ya teman-teman. Resep ini sangat recommended untuk teman-teman coba di rumah. Oke teman-teman semua, cukup sekian dulu videonya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga resep yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dapur Meme. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Di video kali ini saya mau bikin kue basah lagi nih teman-teman. Nah, kali ini saya bikin kue lapis rainbow versi mini seperti ini. Menggunakan cetakan kue talam. Ini tampilannya cantik banget ya teman-teman, warnanya juga super kemasan banget, cara buatnya juga sangat mudah, bahan-bahan juga simple. Semua pasti bisa membuatnya. Mau tahu cara buatnya? Yuk tonton terus video saya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Meme dan tekan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih.
Nah, untuk langkah yang pertama, siapkan wadah yang kering dan bersih. Kemudian masukkan 250 gram tepung tapioka. Ini tepungnya kita ayak terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan 150 gram tepung terigu. Ini juga diayak ya teman-teman. Setelah itu tambahkan 250 gram gula pasir. Kalau teman-teman gak suka manis bisa dikurangin ya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam halus. Dan bahan kering ini diaduk dulu sebentar ya teman-teman supaya tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 800 ml santan. Untuk santannya saya menggunakan santan segar dari 1 butir kelapa tua. Kalau teman-teman mau menggunakan santan instan juga boleh. Bisa gunakan 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Kemudian ditambahkan air. Nah, ini santannya kita tuang setengah bagian dulu, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Oh ya teman-teman, untuk jualan sebaiknya santannya dimasak terlebih dahulu ya, supaya nanti kuenya lebih awet, nggak cepat basi. Nah, ini saya nggak dimasak karena untuk konsumsi sendiri. Oh ya teman-teman, saya hampir lupa menambahkan pasta vanila secukupnya. Boleh menggunakan yang cair atau yang bubuk. Kemudian lanjut kita bagi adonan menjadi 5 bagian. Per bagiannya saya bagi menjadi 150 ml per bagian. Sedangkan sisa adonannya yang original. Kemudian per bagiannya saya tambahkan pewarna makanan. Di sini saya pakai warna ungu, biru, hijau, dan kuning tua. Dan yang original saya tambahkan 1 sendok teh pewarna makanan putih. Nah, lanjut di sini saya sudah menyiapkan cetakan kue talam seperti ini. Dan sudah saya olesi dengan minyak goreng tipis-tipis aja. Nah, sebelum adonan dituang ke cetakan, wajib diaduk-aduk terlebih dahulu ya, supaya tidak ada bahan yang mengendap di bawah. Nah, untuk takarannya saya pakai sendok takar ukuran 5 ml atau 5 gram. Kemudian untuk lapisan yang pertama kita masukkan adonan yang berwarna ungu. Nah, setelah terisi semua, kemudian siap kita kukus. Seperti biasa, pastikan air dalam kukusan sudah benar-benar mendidih seperti ini. Kemudian kita masukkan adonannya dan kita kukus selama lebih kurang 3 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, setelah 3 menit adonannya sudah set, kemudian kita lapisi dengan yang berwarna putih. Kemudian kita kukus kembali selama 3 menit juga menggunakan api sedang. Setelah 3 menit kemudian lapisi dengan adonan yang berwarna biru. Yang harus diingat, jangan lupa adonannya wajib diaduk-aduk terlebih dahulu, kemudian baru dituang ke dalam cetakan. Nah, begitu selanjutnya, warna diselang-seling sampai adonannya habis dan cetakannya penuh. Untuk susunan warnanya disesuaikan aja ya, selera masing-masing. Dan untuk adonan yang terakhir kita kukus agak lama, sekitar lebih kurang 20 menitan supaya nanti matangnya sempurna. Nah, ini kuenya sudah matang dan kita keluarkan dari kukusannya. Dan setelah itu kita biarkan agak sedikit hangat, baru kita keluarkan dari cetakannya. Nah, ini kuenya sudah bisa dikeluarkan dari cetakannya. Cara mengeluarkannya juga sangat gampang ya teman-teman. Cuma ditekan-tekan aja dan langsung dikeluarkan. Dan ini dia hasilnya, cantik banget ya. Perpaduan warnanya juga menarik sekali, cara mengeluarkannya juga mudah banget. Dan lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Dan ini dia kue lapis rainbow versi mini sudah jadi. Dalam satu resep saya menghasilkan 28 buah kue lapis yang cantik sekali. Cocok banget untuk dijadikan ide jualan atau untuk dijadikan isian snack box. Cara buatnya juga sangat mudah, cuma diaduk-aduk dan setelah itu dikukus. Kue lapis ini merupakan salah satu jajanan tradisional yang laris manis di pasaran. Selain rasanya yang enak, bahan yang digunakan juga sangatlah mudah atau simple.
Nah, ini langsung aja kita review hasilnya ya. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya. Ini tampilannya cantik banget, susunan warnanya juga sangat menarik. Dicetak seperti ini tampilannya jadi beda dari biasanya. Rasanya juga enak, manisnya pas, gurihnya juga berasa, teksturnya lembut, kenyal, legit, tapi nggak keras sama sekali. Cocok ini teman-teman untuk dijadikan ide jualan atau sebagai sajian di acara-acara arisan. Cara buatnya juga sangat mudah dan bahannya juga sangat simpel. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Semoga resep yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.